Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Fikro, saya dari Fakultas Fisip Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan tertentu. Dalam ilmu komunikasi, terdapat berbagai pendekatan teori yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi berlangsung dan membahas beberapa pendekatan teori komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Tanpa komunikasi, manusia tidak dapat menyampaikan ide, perasaan, dan informasi. Dalam ilmu komunikasi, terdapat berbagai pendekatan teori komunikasi yang membantu kita memahami bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Pendekatan pertama adalah teori komunikasi linear yang dikemukakan oleh Harlan Laswell. Teori ini menjelaskan komunikasi sebagai proses satu arah. Rumusnya adalah siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan dampak apa. Contoh komunikasi linear dapat kita lihat pada dosen yang sedang menjelaskan materi di kelas atau menyiar berita di televisi. Dalam komunikasi ini, penerima pesan tidak memberikan umpan balik secara langsung. Pendekatan teori kedua adalah komunikasi interaksional. Pada teori ini, komunikasi berlangsung dua arah dan terdapat umpan balik. Contohnya adalah percakapan antara dua orang, diskusi kelompok, atau komunikasi melalui pesan singkat. Komunikasi menjadi lebih efektif karena adanya respon dari penerima pesan. Pendekatan selanjutnya adalah teori komunikasi transaksional. Dalam teori ini, pengirim dan penerima pesan saling bertukar peran secara bersamaan. Komunikasi dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan pengalaman masing-masing individu. Contohnya adalah diskusi kelompok di mana semua peserta aktif berbicara dan menanggapi. Teori komunikasi massa menjelaskan proses penyampaian pesan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial. Pesan disampaikan kepada khayal luas dan bersifat heterogen. Kesimpulannya adalah dengan memahami pendekatan teori komunikasi, kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Setiap teori memiliki peran penting sesuai dengan situasi dan kebutuhan komunikasi. Pendekatan teori komunikasi membantu kita memahami proses komunikasi secara lebih mendalam. Dengan memahami teori-teori tersebut, komunikasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat pada sasaran. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurang kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.